Rekan Adakta, saatnya kita masuk dalam segmen ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Alfiana? Alhamdulillah sehat juga ya Pak ya. Alhamdulillah sehat sekali. Insya Allah juga rekan dakta yang lain sehat ya. Sehat-sehat. Harus sehat juga nih Pak jelang pelantikan ya Pak. Ya, ini makin seru kan sekarang tanggal 27. Ya, tinggal 23 hari lagi pelantikan. Jadi memang seperti yang kita bahas pada Selasa lalu ya, ini bagi-bagi kekuasaan udah makin makin nyata, makin terlihat ya. Karena kabinet udah mulai makin terbuka, makin terang benderang. Tapi yang menarik karena kemarin ada rapat dengar pendapat antara DPR dengan Kementerian Pertahanan, itu rapat yang terakhir Pak Prabowo dengan DPR. Jadi suasananya udah berubah gitu. Kalau menteri-menteri lain itu ada yang dimaki-maki seperti Menteri Agama, karena Menteri Agama sudah 3 kali mangkir ke undangan rapat pansus haji, gitu kan. Sementara waktunya terbatas. Ada aja alasan, yang pertama MTQ, yang kedua keluar negeri, yang ketiga sudah tidak jelas kemana. Pada akhirnya alasan dari Menteri Agama itu ya, oh, nggak ada undangannya, gitu. Terus lagi tugas. Jadi memang udah ada beberapa yang anggota DPR yang gregetan itu atas sikap Menteri Agama gitu. Nah, kalau Pak Prabowo kemarin malah penuh puja-puja ini, penuh puja-puji ya, karena ini hari terakhir saya, mohon maaf, selama 5 tahun sudah bekerja dengan DPR Komisi 1. Jadi kalau kurang ada yang berkenan mohon dimaafkan. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya benar-benar bekerja untuk kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia. Suasananya jadi apa, tenang dan haru, bahkan penuh puja-puji ya. Pak Nur Arifin memuji sedemikian rupa, kemudian dari ketua komisinya Mutia Hafid juga bilang ini baru pertama kali sepanjang sejarah ini wakil-wakil ketua komisi hadir, gitu kan. Nah, belum lagi teman-temannya Pak Prabowo yang sekarang jadi anggota DPR yang sama-sama angkatan 73 di Akabri juga dulu, wah sama-sama puji. Pokoknya rapi jali lah gitu, happy ending. Dan Pak Prabowo juga bagus pidatonya, dia juga akan bertemu dengan Ibu Megawati, walaupun tempat dan waktunya belum, tapi dalam waktu dekat. Dia juga menyampaikan simpatinya atas bagaimana serangan terhadap Israel, dari Israel ke Palestina, ke Gaza. Nah, jadi itu juga menjadi perhatian. Itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Dia akan pertahankan seoptimal mungkin. Sehingga dia juga minta maaf sama media gitu, karena biasanya kalau rapat itu medianya di luar nungguin karena lagi ada pembahasan. Tapi kata dia bocor juga. Akhirnya pada tertawa, pada bahagia lah gitu. Tapi jangan sampai terlena, karena kita sebagai kontrol sosial juga tetap ya, ini akan tetap ada bagi-bagi kekuasaan seperti yang sudah kita bahas kemarin, mengingat kabinetnya kabinet gemoy ya. Banyak sekali, ada 44 menteri, kementerian, kemudian 6 Menko gitu, wakil-wakil menterinya banyak gitu. Walaupun dia punya target membentuk zakon kabinet ya, kabinet cerdas, kabinet pinter, kabinet profesional. Tapi kalau dia gemuk begini bagaimana nama profesional gitu kan. Kita lihat sendiri memang Pak Prabowo ini suka yang besar-besar ya. Dia buat Gerindra juga begitu besar postur organisasinya gitu kan. Kampanye kemarin juga begitu banyak dan lengkap. Nah, tapi kan ujung-ujungnya adalah menjadi beban APBN. Nah, yang ini yang paling akan kesulitan. Nah, di sisi lain sebagai partnernya di legislatif, nah ini DPR juga akan nambah komisi gitu. Jadi komisinya di 11 bisa ditambah lagi karena begitu banyaknya mitra kerjanya di kementerian itu. Ketua DPR Puan Maharani yang konon kabarnya akan tetap dipertahankan sebagai ketua DPR juga nanti, dia sudah menyampaikan bahwa akan ada penambahan komisi di situ. Jadi bagi-bagi kekuasaan lagi gitu. Nah, kalau udah begitu anggarannya membengkak. Nah, kalau kementeriannya banyak, pejabatnya banyak, dirjennya banyak, eselon satunya banyak, eselon 2 banyak, terus ke bawah kan tambah banyak. Begitupun di DPR, sekretariatnya kan banyak.
makanya kita akan banyak beban anggaran yang jauh lebih besar. Namun demikian, kita punya beban lain yang beban utang harus dibereskan. Gitu. Ya. Kemudian kita juga punya target bagaimana pertumbuhan ekonomi katanya 8%. Agak sulit ya kalau seandainya melihat kondisi seperti ini. Karena itu kan terkait juga dengan bagaimana neraca perdagangan, perkembangan pertumbuhan, pengendalian inflasi, ya, kemudian yang paling utama bagaimana tenaga kerja dioptimalkan. Jadi agak sulit kalau seandainya dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi yang gemuk, dengan bagi-bagi kekuasaan ini kita bisa sampai tumbuh 8% ya. Nah, itu jadi poin-poin penting saya kira akan ada tambahan anggaran lagi dan Ya. ini harus kita cermati bersama-sama. Baik. Kekuasaan juga menteri meskipun zakon kabinet, tapi dari parpol istilahnya menyatakan statement, ya kita tunggu aja nanti ya, dari Prabowo tak berharap banyak, padahal mah ngarep-ngarep gitu ya Pak ya. Ya nggak ya faktanya mereka sudah meminta kursi yang cukup banyak ya. PAN bisa dapat 5 kursi, Golkar dapat 5 kursi, Gerindra yang kita udah ungkapkan kemarin bahwa partai-partai baru seperti yang baru bergabung ya PKB, Nasdem, PKS yang 1 kursi. Nah, tapi kan nanti banyak di wakil-wakil menteri itu yang akan diterapkan ya. Saat ini kan udah ada 12 menteri yang dimagangkan sejak dalam Februari, sejak Pilpres sampai sekarang terpilih ya. Ini udah ada 12 menteri yang dimagangkan yang kemungkinan juga akan tetap berada dalam posisi itu gitu. Tapi ada tambahan-tambahan lain yang akan menambah anggaran. Di sisi lain kita ketahui bahwa beban pertumbuhan ekonomi agak sulit ya kalau lihat dari perkembangan terakhir ini. Jadi mengkhawatirkan juga. Jadi tetap kita cermati dan tetap harus kita kritisi sehingga ada input buat pemerintah mendatang. Ya tidak hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan dengan kabinet yang gemoy, tetapi juga harus dicermati dan diiringi dengan peningkatan kinerja gitu. Nah, karena pemerintahnya sudah mau gemuk, ya DPR juga Iya. harus gemuk juga dalam pengawasannya gitu. Jadi itulah yang menjadi tantangan kita gitu. Namun demikian gayanya juga udah mulai berubah ya kita melihat. Jadi udah muncul juga rasa optimisme di masyarakat. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi gairah kita untuk bisa bernegara lebih baik gitu kan. Kalau kemarin kan yang kita melihat apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, tetapi kenyataannya sebaliknya. Begitu dari awal ya, dari awal saja dari Solo, Jakarta, periode pertama, periode kedua, yang pada akhirnya sekarang kita ketahui kita memiliki wakil presiden dari apa namanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu ya dengan kondisi yang sudah kita terima apa adanya sekarang gitu. Tapi walaupun demikian ya kita tetap akan bisa mencermati dan mengkritisi gitu sehingga apa namanya optimalisasi penyelenggaraan negara ini menjadi lebih baik. Ya, baik. Pak, ini jelang pelantikan dan akhir jabatan dari Presiden Jokowi justru beredar pakai kaos Putra Mulyono nih Pak. Ya, itu kemarin juga banyak yang menyayangkan ya, karena kan ya itu kan soal komunikasi, bagaimana komunikasi keluarga Pak Jokowi ini kurang kurang simpatik kepada publik, gitu kan? Ini kan kasus Mulyono ini kan muncul belakangan ini setelah ada penggantian nama itu Iya. dan dimuat di media mainstream maupun di media sosial terutama dari awalnya, gitu. Kemudian muncul lagi kasus Fubu Fafa yang makin gencar di apa namanya diungkap oleh para netizen terutama para politisi yang punya ahli dalam bidang IT seperti Roy Julio. Ini yakin sekali udah 99,9% bahwa itu adalah miliknya Gibran Rakabuming Raka gitu, baik nomor teleponnya, alamatnya maupun perusahaannya si Pali itu gitu. Jadi ya inilah warna-warna menjelang pelantikan ya. Di sisi lain publik makin berani, makin mengkritisi bagaimana kinerjanya Pak Jokowi dan sekarang ada optimisme bagaimana penyelenggaraan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang hanya tinggal 23 hari lagi kita akan memiliki presiden baru gitu. Jadi ya kalau sebagai media kita harus mengoptimalkan rasa optimisme bahwa publik akan lebih optimal, tapi kita tetap kritis terhadap bagaimana penyelenggaraan negara itu. Gitu. Ya, Kalau seandainya itu kabinet yang gemoy, yang begitu gemuk, yang begitu banyak, ya kontrolnya harus lebih
kuat juga gitu. Jadi ya asalkan media pers diberikan keleluasaan dan diberikan ruang untuk bisa melakukan itu. Gitu. Jadi kebebasan pers harus tetap dijaga dan dioptimalkan. Hmm. Baik, Pak, ini kabarnya pelantikan Prabowo Gibran pakai TAP MPR. Maksudnya seperti apa itu Pak untuk masyarakat? Iya, jadi kan kalau ini penekanan dari Ketua MPR kemarin, ya jadi ada TAP MPR yang menguatkan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden gitu. Nah kalau dahulu ini kan kita kan pemilihan langsung. Nah, kalau zaman Orde Baru ketika undang-undang belum berubah, memang kan yang melantik Ketua MPR berdasarkan TAP MPR yang tertinggi gitu. Jadi kan ya ini kan TAP MPR ini sangat berwibawa karena di bawah Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi di atasnya daripada undang-undang gitu. Itu ada muncul kekhawatiran itu juga gitu. Tapi kita melihat saat ini udah disampaikan oleh Ketua MPR akan ada TAP MPR untuk pelantikan presiden terpilih. Mm-mm. Baik, baik. Jadi masih dalam pembahasan antara iya atau tidak menggunakan TAP MPR tersebut ya Pak? Tampaknya akan gitu. Jadi kan di sini wacana-wacana yang berkembang, ini kan sangat dinamis ya. Wacana berkembang itu cepat sekali dan pada akhirnya menjadi kenyataan. Contoh soal kabinet ini, ya udah tinggal dikit lagi akan terlihat gitu. Ya, Yang kemarin-kemarin kita lihat seperti ini juga kan, gitu. Jadi kewibawaan Pak Prabowo juga udah makin terlihat, gitu. Tercermin dari raker dengan DPR kemarin, gitu. Jadi terus kemudian uh, penilaian publik terhadap Presiden Jokowi udah semakin kritis, makanya ini pensiunnya dibikin pensiun dini gitu kan. Oh, itu udah makin berani orang mengatakan itu. Gitu. Jadi udah mulai terasa bagaimana ada perubahan kekuasaan. Tapi mudah-mudahan kan seperti kita ketahui, ketika ada perubahan kekuasaan, penggantian presiden, kita mengalami sesuatu yang penuh dengan gejolak gitu. Nah diharapkan ini tidak gitu. Tapi pada akhirnya selanjutnya penegakan hukum itu tetap harus ditegakkan kepada mantan-mantan presiden kalau seandainya dia memang sudah melakukan pelanggaran, terutama untuk melanggar undang-undang KKN yaitu kolusi dan nepotisme. Gitu. Nah, itu dari awal sudah banyak yang menegaskan seperti itu. baik, baik. Jadi ya kita tinggal tunggu saja memang ada atau tidak TAP MPR tersebut untuk bilang pelantikan. Tapi kalau melihat ini kan sudah meminta maaf, sudah ketemu DPR, kemudian masih sisa waktu ini mereka dalam bekerja maksimal bagaimana Pak? Ya, memang sekarang gairahnya adalah gairah pemerintahan baru, gitu. Jadi ya, pemerintahan lama ada yang nunggu waktu aja, injury time, ya. Seperti Menteri Agama ini, karena waktunya udah mepet, dia udah 3 kali dipanggil nggak datang, ya dia buying time sampai kepada tanggal 19 Oktober, begitu nanti udah selesai, ya udah diserahkan kepada warisan-warisannya kepada pemerintahan baru, gitu. Dan ini setiap kementerian sekarang udah mulai melakukan sosialisasi kepada calon-calon penggantinya. Terutama di keuangan ya. Menteri Keuangan kan akan dibagi 2 Kementerian Keuangan ini kabarnya ya. Jadi ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Anggaran gitu, Pendapatan Negara gitu. Jadi nanti dia ini kan sekarang udah ada 2 wakil menteri di sana gitu. Jadi ya kalau yang satu ini Pak Thomas Jiwandono ya kebetulan teman saya itu waktu sebagai wartawan di Business Indonesia, di Business edisi bahasa Inggris, di Business Weekly, ya, sekarang jadi wakil menteri, ya sudah 2 bulan ini, gitu, sudah mulai magang, ini udah mulai udah memperlihatkan, eh, apa gaya bicaranya, kebijakan yang akan dilanjutkannya, itu udah mulai kelihatan. Itu di Kementerian Keuangan, gitu. Menteri Sosial yang karena baru dilantik juga kan, wah udah makin gencar melakukan publikasi, kemudian seolah-olah dia bukan hanya menteri yang sekarang, dia seolah-olah menteri transisi, gitu kan. Nah ada juga yang menghindar-hindar seperti Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kan, karena banyak serangan-serangan terakhir dan dia juga membantah apa-apa yang disampaikan oleh para pengkritiknya gitu kan. Nah,
Ada lagi seperti Menteri Agama ini yang buying time menunggu sampai akhir masa jabatan supaya dia aman gitu. Sekarang dia keluar negeri kan, pulang dari negeri entah apalagi kegiatannya kita akan lihat. Jadi memang setiap kementerian itu ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Itu nanti kita evaluasi secara keseluruhan gitu. Dan sekarang orang udah makin melihat karena semakin transparan ya. Ini kan rapat dengar pendapat dengan DPR terakhir semua gitu. Nah kalau yang Pak Prabowo kemarin kan happy ending, dia bahagia. Ada yang ngasih karangan bunga gitu kan, gitu. Ada yang keluar dengan cemberut, ada yang menghindar dan berlari, ya menghindari media gitu. Nggak mungkin mengkritik ya Pak, karena kan kebanyakan itu kan pendukungnya Prabowo, kemudian nanti ketika terpilih lagi, Prabowo jadi presiden, nah ini dia yang menyulitkan ya Pak. Ya, biasanya PDIP yang belakangan makin kritis terhadap menteri-menteri dengan pendapat Ya. kemarin tidak. Kemarin dia tidak memunculkan daya kritisnya, daya pengawasannya gitu. Karena Pak Prabowo juga menyatakan bahwa akan bertemu dengan Ibu Mega dalam waktu dekat. Tinggal tunggu waktu dan tepat gitu kan. Tapi kalau menurut informasi yang kita peroleh kan memang tarik-menarik soal tempat. Pak Prabowo inginnya di rumahnya, Bu Mega inginnya di rumahnya di Tengku Umar gitu. Jadi ya kita lihat perkembangannya, tapi itu sinyal positif bahwa mereka akan bertemu dan PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya, makanya saya bilang kita katakan tadi bahwa jelang pelantikan ini masih tetap warnanya lah bagi-bagi kekuasaan. Iya, baik. Jadinya tidak ada oposisi ya Pak, kalau sinyal-sinyalnya begitu Pak, semuanya merapat ke pemerintahan. Ya kan dari awal sudah mulai diwacanakan oleh Pak Prabowo bahwa dia akan punya one team press yang kuat sekali, yang terdiri dari para mantan presiden, gitu kan? Jadi ya menteri-menterinya tentu yang lebih banyak dari partai-partai, partai-partainya sudah mendukung Pak Prabowo semua, ya mungkin tinggal berjalan beriringan saja, gitu. Jadi ya tinggal kontrol dari media sebagai pilar demokrasi yang keempat. Nah itu harus tetap fungsi itu tetap dijalankan gitu. Nah tetapi mudah-mudahan ya caranya tidak seperti zaman Orde Baru kita dibredel, kita punya aturan tersendiri mengenai itu. Nah, tidak demikian. Kita harapkan kebebasan pers tetap dijalankan oleh pemerintah Prabowo yang mendatang dan dia berjanji juga sudah bahwa kebebasan pers ini akan tetap dioptimalkan gitu sebagai kontrol jalannya pemerintah. Mengingat tidak ada check and balance antara pemerintah dengan legislatif di DPR. Karena DPR semua sudah mendukung apa-apa yang dilakukan oleh presiden terpilih. Gitu. Kalau pada akhirnya nanti semua mereka masuk dalam kabinet, ya tinggal setiap kebijakan akan ketok palu. Ya. Gitu. Berjalan relatif cepat seperti dalam Orde Baru dulu. Baik. Terima kasih Pak Lahyanto sudah bergabung bersama kami. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dokter demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Nadi.